Daripada Anda ribet-ribet membuat PT dan CV, mungkin Anda bolehlah pertama-tama Anda memakai UD. Anda harus mendirikan CV dengan minimal 2 orang. Secara legal, PT ini merupakan satu badan usaha yang paling aman untuk Anda berusaha di Indonesia. Hai kawan Merdeka, kembali ketemu dengan saya Siddhartha dari The Consulting Business Consultant. Kali ini kita akan masuk ke episode Glam Talk yang kedua tentang membahas lebih dalam terkait dengan perpajakan UMKM. Di episode sebelumnya saya sudah sempat menjelaskan apa pentingnya Anda sebagai UMKM memiliki NPWP. Dan saya juga sempat menjelaskan tentang bagaimana cara Anda bisa melakukan penghematan pajak secara legal di usaha UMKM Anda. Kalau kawan Merdeka kelewatan, cek saja ya di episode sebelumnya. Nah, mungkin yang bagi teman-teman yang masih dipertanyakan juga adalah terkait kalau seandainya Anda sudah memiliki NPWP pribadi, apakah Anda masih harus memiliki NPWP badan? Nah, saya sering mendapatkan pertanyaan, apakah perlu sih kalau seandainya saya atau Anda sudah memiliki NPWP pribadi, namun ketika Anda memiliki badan usaha, apakah masih perlu Anda membuat NPWP badan usaha baru? Nah, ini pertanyaan yang sering diungkapkan oleh kawan-kawan Merdeka yang lain. Nah, hal ini bisa kebalik-balik. Kalau seandainya Anda sebagai pengusaha yang sudah memiliki CV atau PT gitu ya, apakah Anda juga masih perlu melaporkan SPT pribadi Anda? Nah, ini juga yang sering ditanyakan. Nah, mungkin sebelum saya jelaskan lebih lanjut, ada baiknya saya menjelaskan konsep lebih detail terkait perbedaan UD, CV, dan PT. Nah, untuk UD ini adalah sebuah badan usaha yang boleh didirikan hanya dengan satu orang. Jadi, Anda sebagai pengusaha perorangan, Anda boleh membuat NPWP untuk UD Anda ya, atau paling gampang Anda punya NPWP toko. Nah, gitu ya. Jadi Anda punya toko, Anda punya NPWP. Tapi biasanya NPWP UD Anda itu akan terkait dengan NPWP pribadi. Karena NPWP UD dan pribadi ini bukan hal yang berbeda, namun menjadi satu kesatuan. Yang berbeda hanya seandainya Anda bertempat tinggal di misalnya lokasi A, lalu UD atau toko Anda berlokasi di tempat yang B. Nah, mungkin Anda perlu membuat dua NPWP yang berbeda. Satu untuk NPWP pribadi Anda, satu untuk NPWP toko Anda. Tapi secara dua hal ini cara pelaporannya sama, yaitu menggunakan NPWP pribadi. Jadi, tidak ada perbedaan secara pelaporan pajak untuk toko ataupun untuk pribadi Anda secara UD. Nah, itu kurang lebih untuk UD. Kalau seandainya Anda mendirikan CV ini merupakan badan usaha. Tapi masalahnya CV ini bukan merupakan badan hukum. Nah, jadi bisa sebagai badan usaha, tapi secara hukum mungkin tidak terlalu kuat sebagai badan hukumnya. CV ini juga harus didirikan oleh minimal 2 orang. Jadi kalau misalnya Anda ingin mendirikan CV sendirian, itu tidak bisa. Anda harus mendirikan CV dengan minimal 2 orang. Kecuali nanti ada undang-undang yang terbaru setelah Anda menonton video ini. Nah, kalau seandainya Anda sebagai suami dan istri pun, itu tidak bisa mendirikan satu CV yang sama. Anda harus memiliki rekanan lain untuk mendirikan CV. Jadi suami istri tidak boleh mendirikan CV yang sama. Jadi suami istri harus tambah 1 orang lagi. Atau Anda mendirikan dengan rekanan Anda yang lain. Nah, itu untuk mendirikan CV. Ketika Anda sudah mempunyai NPWP CV, karena CV ini adalah badan usaha, maka sebagai pribadi Anda juga harus memiliki NPWP pribadi. Tentunya CV ini harus melaporkan SPT tahunan sendiri dan NPWP pribadi Anda juga harus melaporkan SPT-nya sendiri. Jadi dua-duanya harus sama-sama dilaporkan, bukan salah satu. Nah, itu konsep daripada CV. Terakhir untuk PT. Nah, PT ini adalah suatu badan usaha dan juga merupakan badan hukum.
Kenapa? Karena secara legalitas lebih diakui di mata hukum. Nah, PT ini juga dibagi atas dasar saham. Kalau CV tadi tidak dibagi atas dasar saham, cuma berdasarkan besaran kepemilikan. Tapi PT ini dibagi berdasarkan lembaran saham. Kurang lebih sama dengan CV, PT ini pun juga harus didirikan oleh minimal 2 orang. Dan itu juga tidak boleh hanya suami dan istri. Harus suami, istri, dan orang yang lain. Nah, jadi itu kurang lebihnya. Hampir sama lagi dengan CV kalau PT adalah PT ini memiliki NPWP PT sendiri. Dan pribadinya, Anda sebagai pengurus atau direksi, Anda juga harus memiliki NPWP pribadi. Dan tentunya keduanya juga harus dilaporkan kepada perpajakan. Nah, kira-kira seperti itu gambaran besarnya. Kenapa kok Anda sebagai pribadi, kalau Anda punya CV dan PT, Anda tetap harus memiliki NPWP pribadi. Tapi kalau seandainya Anda memiliki UD saja, sudah jadi satu dengan NPWP pribadi Anda. Satu hal yang juga Anda perlu perhatikan untuk UD, CV, dan PT. UD, kalau seandainya ada kebangkrutan, itu langsung nyambung ke pribadi Anda. Jadi kalau seandainya Anda mengalami masalah di perpajakan ataupun dengan pihak ketiga, ketika Anda bermasalah secara keuangan, maka harta pribadi di UD Anda semuanya terkena. Dan begitu pula di CV. Ketika kalau seandainya Anda sebagai pengurus aktif CV, karena CV itu berupa persekutuan komanditer, di mana ada persero aktif dan persero pasif. Nah, kalau Anda sebagai persero aktif, kalau seandainya terjadi kebangkrutan di dalam CV Anda, maka harta pribadi Anda juga bisa tersangkut paut juga. Nah, ini yang cukup menyeramkan kalau Anda memiliki CV. Namun teman-teman, ternyata ada cara yang cukup unik untuk Anda bisa mengalokasikan bagaimana seandainya Anda sudah terlanjur membuat CV dan Anda takut kalau seandainya misal usaha CV Anda bangkrut, harta pribadi Anda semuanya bisa kena. Nah, ini ada satu tips menarik yang bisa Anda lakukan dengan cara Anda melakukan pemisahan harta dengan istri Anda. Jadi kalau seandainya Anda suami istri, Anda belum pisah harta, CV ini misalnya bangkrut, maka harta CV-nya akan diambil. Dan kalau belum cukup, harta suami istri akan diambil. Nah, kalau seandainya Anda melakukan pemisahan harta, seandainya CV ini bangkrut dan harus mengambil harta suami, ternyata misalnya masih kurang hutang pajaknya atau hutang yang lain masih kurang, tapi karena ada pemisahan harta suami dan istri yang cukup menyenangkan, ya, adalah harta istri Anda tidak langsung tersangkut paut dengan kesalahan atau kebangkrutan yang dibuat oleh suami dan CV-nya tadi. Jadi ini adalah strategi untuk Anda bisa mengamankan harta keluarga Anda daripada masalah kebangkrutan di CV. Dan yang terakhir adalah dengan PT. Kalau PT itu karena pembagian cuma berdasarkan saham, kalau seandainya ada masalah kebangkrutan di PT, mungkin akan lebih aman. Kenapa? Karena PT ini kalau seandainya dibangkrutkan, cuma yang diambil berdasarkan setoran modal yang ada di dalam PT-nya, tidak menyangkut paut terkait dengan harta pribadi. Secara legal, PT ini merupakan satu badan usaha yang paling aman untuk Anda berusaha di Indonesia. Nah, ada satu lagi nih kawan-kawan Merdeka yang kalau seandainya Anda ingin membesarkan usaha Anda, ya. Jadi kalau seandainya misalnya Anda ingin memfranchise-kan usaha Anda atau Anda ingin meng-IPO-kan perusahaan Anda, karena sekarang mungkin lagi tren ya, di mana usaha-usaha yang baru berdiri atau usaha-usaha yang mau grow, mereka menggunakan strategi untuk meng-IPO-kan usahanya di dalam bursa. Nah, strategi yang paling tepat untuk badan usaha yang dipilih ketika Anda ingin meng-IPO-kan perusahaan Anda adalah hanya menggunakan PT, ya. Kenapa? Karena sampai saat ini, sampai saat video ini dibuat, UD dan CV ini tidak bisa di-IPO-kan. Yang bisa di-IPO-kan hanya PT. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen meng-IPO-kan, mulai dipikir harus menggunakan badan usaha apa.
Ya, ini harus pakai badan usaha, cuma bisa PT. Yang paling menarik juga ketika Anda IPO, ternyata pajaknya lebih murah 3% daripada pajak yang harus dibayar oleh PT atau CV secara umum. Nah, sekarang apa kesimpulan dari serangkaian materi yang saya sempat sampaikan kepada Anda? Badan usaha apa sih yang paling tepat untuk Anda pilih? Tentunya kembali kepada kondisi masing-masing. Kalau mungkin Anda masih baru berusaha, masih perorangan, masih di rumah usahanya, daripada Anda ribet-ribet membuat PT dan CV, mungkin Anda bolehlah pertama-tama Anda memakai UD. Ya toh? Namun kalau seandainya misalnya usaha Anda sudah semakin berkembang, Anda tinggal pilih, Anda mau pakai CV atau Anda mau pakai PT. Kalau untuk jangka panjang, better Anda pakai PT. Tapi kalau misalnya Anda, ya sudah Pak, saya mau menjalankan usaha aja ya, bolehlah Anda mau pakai CV ya, karena secara perpajakan tidak terlalu berbeda, tapi secara hukum mungkin lebih bagus kalau memakai PT ya. Mungkin seperti itu kawan-kawan Merdeka, semoga bisa dipahami. Tentunya kalau misalnya Anda masih banyak pertanyaan yang ingin Anda tanyakan kepada saya, Anda bisa follow saya di Instagram, ada @deddysidarta_official atau juga @dconsulting.id. Dan juga kami juga sering menyampaikan materi-materi di YouTube, juga di channel Deddy Sidarta dan channel The Consulting ID. Oke, sekian video kali ini dan sampai ketemu di Glam Talk selanjutnya. 106,7 Merdeka FM, musik terbaik 90-an hingga kini.